Selamat berjumpa kembali adik-adik yang berfisika. Mudah-mudahan berjumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ayo tetap semangat dalam meraih cita-cita. Kali ini Pak Made ingin bicara tentang tegangan dan arus berbalik atau alternating current. Tapi khusus untuk resistor, kapasitor, inductor dengan sumber AC. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan untuk pertemuan bagian pertama ini. Saya bahas tentang tegangan arus maksimum dan tegangan arus efektif. Jadi kita lihat dulu definisinya. Listrik arus berbalik atau alternating current adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap waktu. Ingat sebelumnya generator adalah mesin yang mampu mengubah energi mekanik segera menjadi energi listrik. Nah, yang paling penting sekarang sesuai dengan pembahasan yaitu alternator adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik. Sebelumnya telah kita peroleh bahwa pada generator kumparan yang putar dalam medan magnet diperolehlah rumus yaitu ingat kiri bawah P sama dengan Pm sin omega T, di mana Pm ini adalah tegangan maksimum. Alat ukur listrik voltmeter, ampermeter, dan alat listrik yang ada di rumah, semuanya itu adalah menunjukkan harga efektif. Nah, sekarang hubungan tegangan dan arus efektif, bisa lihat yang bawah. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2, arus efektif, I efektif sama dengan I max per akar 2. Nanti, tegangan maksimum bisa dilihat dari persamaan atau bisa lewat dari grafik hubungan antara tegangan dan waktu. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan yang kedua yaitu rangkaian hambatan dengan sumber AC. Misalkan lihat di gambar, sebuah hambatan dihubungkan dengan sumber AC yaitu P sama dengan P max sin omega T. Lihat grafik di bawahnya, hubungan antara tegangan dan waktu, arus dan waktu, dia bentuknya adalah sepase. Nah, lihat rumus yang kanan atas, di mana dikatakan tadi bahwa arus dan tegangan sepase ketika sebuah hambatan R dihubungkan dengan sepase, di mana P-nya itu P max sin omega T, arus persamaan arusnya I sama dengan I max sin omega T, di mana nanti IM itu adalah PM per R. Sedangkan tegangan efektif PRMS sama dengan arus efektif kali R atau IRMS kali R. Nah, di bawahnya lihat, ada pasor adalah suatu metode penggambaran tegangan dan waktu arus pada suatu rangkaian AC secara vektor. Nah, itu dikatakan tadi, lihat gambar antara tegangan dan waktu. Dikatakan bahwa arus dan tegangan sepase seperti terlihat pada gambar kanan bawah. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Belum meningkatkan pemahaman tentang resistor dengan sumber AC, lihat dari persamaan. Dari data yang ada, hambatannya 50 ohm, dari persamaan diperoleh bahwa PM 100 volt. Ditanyakan dengan efektif, B arus efektif berapa? Jawab. Nah, P efektif sama dengan P max per akar 2. Jadi masukkan harganya 100 per akar 2. Sederhanakan, kali akar 2 dibagi akar 2, hasilnya adalah 50 akar 2 volt. Nah, untuk mencari dengan arus efektif, kita cari dulu arus maksimum. IM sama dengan PM per R, yaitu 100 per 50 sama dengan 2 ampere. Nah, setelah boleh arus maksimum, baru kita boleh yaitu I efektif atau IRMS sama dengan IM per akar 2. Jadi samakan, kalikan akar 2 dibagi akar 2, ketemulah hasilnya adalah akar 2 ampere. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan teorinya, yaitu sebuah kapasitor sekarang dihubungkan dengan sumber AC. Nah, kalau kapasitor dihubungkan dengan sumber AC, lihat di kanan, maka hambatan pada kapasitor itu disebut dengan reaktansi kapasitif. Lihat rumusnya, yang kanan, XC sama dengan 1 per omega C. Ingat, omega itu 2 PF. Sehingga lihat bisa diubah menjadi XC itu adalah 1 per 2 PFC.
Nah, di sini reaktansi kapasitor berbanding balik dengan kapasitor. Sehingga lihat grafik yang kiri atas, hubungan antara reaktansi kapasitor dengan frekuensi. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, ingat sifat kapasitor yaitu menyimpan muatan. Nah, dalam kasus ini, lihat grafik yang nomor 2. Jadi yaitu di paling kiri bawah, itu arus dan tegangan berbeda fase 90 derajat atau pi per 2. Jadi di sini arus mendahului tegangan. Nah, bisa lihat yang kanan persamaannya tegangan P sama dengan Pm sin omega T. Nah, karena tadi arus mendahului tegangan, maka persamaan arusnya menjadi I sama dengan Im sin omega T plus Pi per 2. Dalam kasus ini ingat, arus mendahului tegangan. Nah, tegangan efektif PRMS atau P efektif sama dengan RMS kali C atau I efektif kali XC. Ingat adik, untuk diagram fasor, lihat yang di tengah-tengah, antara tegangan dan arus. Di sini arus mendahului tegangan sebesar Pi per 2. Begitu adik, mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan, meningkatkan pemahaman tentang kapasitor dengan sumber AC. Jadi gambar di bawah diketahui bahwa kapasitornya 1,5 mikrofarad, 1,5 10,6 farad, kemudian tegangan efektifnya efektif 25 volt. Ditanyakan arus efektif ketika frekuensinya 1 kali 10⁻²⁰ Hz, B ketika frekuensinya 5 kali 10⁻³ Hz. Jawab, kita cari dua reaktansinya. X sama dengan 1/2 pi Fc, karena di sini diketahui frekuensinya. Masukkan angkanya, itu diperolehlah dia 1060 ohm. Nah, ingat tadi IRMS atau I efektif sama dengan PRMS plus XC. Jadi masukkan angkanya 25 volt per 1060, hasilnya 0,0236 ampere. Nah, untuk kasus F-nya 5/10⁻³ diperoleh yang berbeda, lihat XC sama dengan 1/2 pi Fc. Masukkan angkanya 1/2 pi kali 5/10⁻³ kali 1,5 10⁻⁶, ketemulah dia 21,2 ohm. Nah, arus efektif IRMS sama dengan PRMS atau P efektif per IC sama dengan 25 volt per 21,2, hasilnya 1,18 ampere. Jadi begitu adik-adik, bisa saja nanti diketahui frekuensi sudut omega. Di dalam ini diketahui frekuensi linearnya dalam Hertz. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat. Mari adik kita lanjutkan. Di sebuah induktor dihubungkan dengan sumber AC. Ingat induktor, simbolnya L, dihubungkan dengan AC. Lihat gambar yang kiri atas, Pi sama dengan Pm sin omega T. Ingat, amatan di dalam induktor itu disebut dengan reaktansi induktif. Lihat yang kiri atas, amatan induktor pada rangkaian arus balik itu reaktansi induktif XL sama dengan omega kali L. Ingat omega 2 pi F, sehingga XL juga bertulis 2 pi FL. Dalam hal ini reaktansi induktif berbanding lurus dengan induktansi diri. Sehingga lihat grafik yang kiri atas, XL-nya berbanding lurus dengan L. Jadi dia berupa garis lurus. Nah, dalam kasus ini, yaitu tegangan mendahului arus. Lihat grafiknya yang bawah kiri, itulah yang menyatakan bahwa tegangan mendahului arus. Atau arus tertinggal Pi per 2 di belakang tegangan. Lihat persamaan tegangan dan arus yang kanan. Ya, tegangan arus pada induktor Pi sama dengan Pm sin omega T. Nah, persamaan arusnya karena tadi dia tertinggal I sama dengan Im sin omega T min Pi per 2. Nah, bisa saja nanti dalam persamaan Pi sama dengan Pm sin omega T plus Pi per 2. Tapi harusnya menjadi I sama dengan Im sin omega T. Nah, dalam diagram fasor seperti saya katakan tadi bahwa dalam kasus ini tegangan mendahului arus atau arus tertinggal Pi per 2 di belakang tengah. Ingat grafiknya yang tengah yaitu yang menyatakan
tegangan mendahului sebesar pi per 2. Mari kita simak contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman hubungan antara induktor dengan sumber AC. Dari data yang ada, diketahui bahwa induktor L sama dengan 3,6 mH atau 3,6 10,3 Henry. Tegangan efektifnya 25 volt. Ditanyakan arus efektif ketika frekuensinya 10,2 Hz. Arus efektifnya berapa ketika frekuensinya 5 kali 10,3 Hz. Jawab, ingat kita cari dulu nomor A, reaktansi induktifnya XL sama dengan 2 pi FL, maksudnya angkanya untuk yang 100, 2 pi kali 1 10,2 Hz, 3,6 10,3 Henry. Nah, ingat ganti pi-nya 3,15, ketemulah dia 2,26 ohm. Sehingga arus efektifnya IRMS sama dengan pi RMS plus XL sama dengan 25 volt per 2,26 ohm, hasilnya 11,1 ampere. Dan nomor B, untuk frekuensi 5,3, reaktansi induktornya, ingat yang kanan atas, yang kanan baris kedua, B, XL sama dengan 2 pi FL sama dengan 2 pi kali 5, 10,3 Hz, kali 3,6, 10,3 Henry. Ingat pi-nya ganti 3,14, ketemulah dia 113 ohm. Sehingga arus efektifnya IRMS sama dengan pi RMS per XL sama dengan 25 per 113 ohm. Hasilnya 0,221 ampere. Jadi kita lihat tidak sulit, silahkan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.